Tadi ada yang tanya ini ya, mungkin aplikasi itu tadi ya, eh, yang perakitan komputer itu ya. Ini dia nggak perlu diinstal ya, itu nanti. Itu dia pakainya flash. Yang penting kalau komputer kita nanti ada tersedia flash playernya, dia bisa jalan. Jadi cukup pakai flash gitu aja. Nah ini aktifkan send dulu. Ayo, hitung ya. Ya, Oke, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Ini kita nanti mulai sampai jam 17.40. Oke, jadi yang ini adalah uh, prosedur ya, prosedur lab. Jadi kalau kita mau masuk ke lab, lab apapun ya, di lab apapun di sini. Jadi prosedurnya nanti seperti apa. Jadi tujuan ataupun kondisi kerja yang aman. Di kondisi kerja yang aman itu seperti apa? Ini sudah start ya. Sudah start tapi YouTube-nya kok belum jalan. Oh, ini baru jalan. Ya. Jadi ini kemudian penggunaan alat. Ya.
penggunaan alat itu juga perlu dipahami juga ya. Jadi jangan sampai penggunaan alat yang bukan peruntukannya dipakai untuk bongkar komputer, misalnya itu. Ya, itu jangan sampai. Nah ini contohnya ini keamanan umum. Nah, ini. Jadi pastikan ada P3K, ya, kabel yang aman ya. Jadi intinya kabelnya itu aman ya. Ini kalau misalkan kita lihat di map, misalkan ini kondisi jaringan ruang server. Biasanya ini akan cukup mewakilkan. Nah ini kira-kira kalau misalnya di ruang server seperti ini, nah, apalagi kayak gini tuh, ya bingung ya ini. Iki kabel melayu nanti kemana? Nah ini kayak gini. Kita ngelihat kabel kayak gini, kira-kira gimana ini ya? Nah, ini. Rak nyaman itu ya, kerja ya rak nyaman itu ya. Masang kabelnya semrawut kayak gini ya, iya gitu ya. Ya tapi walaupun kondisi seperti ini, kalau dia menguasai ruangan ya dia kadang ya paham. Oh ini masa ke sini ini ke sini sini. Tapi ini tidak nyaman kayak gini. Nyaman. Di ruang server ya yang bagus ya idealnya ya rapi lah. Ya, kayak gini lah. Ini yang tertata rapi. Tata rapi. Bagus gitu ya. Enak dipandang orang kerja ya enak, troubleshootingnya ya gampang. Gitu. Mudah troubleshootingnya kalau ada trouble mudah. Tapi ini sudah permanen ya, fix, rasanya sudah fix. Jadi tidak ada penambahan ataupun hal-hal yang lainnya. Karena itu menyangkut keamanan juga ya, keamanan dan kenyamanan. Gitu. Kemudian di dalam ruangan itu tidak boleh bawa makanan, minuman, lepas perhiasan, karena akan mengganggu ya. Perhiasan itu nanti akan mengganggu di dalam ruangan. Ya. Kemudian apa namanya? Ya pokoknya ribet lah. Kalung, jam, kemudian cincin. Nah, atau kalau misalkan pakai perhiasan ya harus pakai wear pack. Kalau zaman dulu dia istilahnya wear pack ya. Wear pack itu kayak gini, kayak seragam lab ya, seragam lab wear pack. Ini dipakai wear pack. Tidak yang kemudian prosedur ini juga keamanan di listrik. Jadi kalau di komputer itu maksudnya sudah ada rambu-rambunya ya. Jadi kalau misalkan di dalam power supply ini kita bongkar ada simbol kayak gini, berarti ini tegangan tinggi. Monitor juga ada simbol ini berarti tegangan tinggi. Printer juga sama. Jadi satu daya komputer ini berbahaya saat dibongkar. Kemudian di sini juga perhatikan area printer yang panas ya, atau yang menggunakan tegangan tinggi. Kemudian periksa output ya, tegangannya, pengisian daya AC sebelum menghubungkan ke perangkat. Jadi prosedur-prosedurnya ya. Kemudian keselamatan alat pemadam kebakaran ini juga kita harus tahu letaknya di mana, alat pemadam kebakaran itu di mana ya, arah aman itu di mana. Jadi kalau kita sebagai orang IT itu hampir semua indera itu bekerja ya, penglihatan ya, penciuman ya, kemudian pendengaran ya,
kemudian ini perasa tangan. Jadi kalau kita komputer kita, telapak tangan kita ini pegang itu sudah tidak sanggup panasnya, berarti itu panasnya kemungkinan di atas 60 derajat. Kalau kita pegang telapak tangan ini kok tidak kuat, berarti ini kemungkinan panasnya lebih dari 60 derajat. Jadi ada sesuatu yang mesti kalau sekarang sih gampang ya. Sekarang kemarin saya ngetes indikasi itu pakai termogan yang biasanya orang untuk ngetes waktu COVID itu ya. Ini ditembak dahinya, tit, oh ini suhunya sekian. Kalau saya coba kan di komputer gitu, wah mesti bunyi tit, gitu. Karena dia termogan itu untuk kondisi berapa ya, 37. Kalau 37 dia langsung bunyi tit, warna merah. Saya coba di komputer suhunya sampai 40, 50. Nah, saya coba prosesor ini tak tembak. Wah, panas. Sampai 80, 70. Nah, tapi bisa. Tapi karena termogan itu dikondisikan untuk manusia ya. Kemudian ini juga ya, matikan daya dan cabut peralatan sebelum melakukan servis ini juga. Kemudian pendengaran pun juga sama ya. Pendengaran itu juga. Tapi kalau kita pendengaran itu kita tidak sanggup, nah, itu kita bisa menggunakan alat bantu. Kemarin itu saya merekam. Karena rekaman saya ini kemarin saya pakai untuk pembuktian gitu. Nah, itu mana ya? Rekaman saya itu di mana? Mungkin masih ada. Oh, ini masih ada. Tak buka lewat sini aja. Jadi biar sama-sama bisa mendengar. Jadi saya dimintai teman untuk ngecek. Nah, suaranya di sini. Ini maksudnya sharingnya saya aktifkan dulu ya. Biar dengar juga ya. Oh, ini sudah. Ini. Nggak dengar ya? Suaranya nggak dengar ya? Oh, nggak masuk ya suaranya. Di sini, nah ini salah ini. Ternyata nggak bisa di situ. Kalau di HP saya, oh suaranya pelan banget ternyata. Ini supaya suaranya ini. Mungkin nanti bisa dengar atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin yang dari itu dengar enggak? Ini mic-nya di mana? Dengar enggak suaranya? Jadi kayak suara besi ya, besian gitu. Ini adalah suara apa? Ini suara hard disk yang sudah mau rusak. Gitu. Jadi waktu itu si orangnya itu tadi bilang, Mas komputer saya kok kadang lambat banget, terus nanti kadang error, blue screen gini-gini. Coba saya cek, saya lihat. Kemudian saya dengarkan, tidak dengar karena pakai telinga manusia tidak dengar. Akhirnya terus casingnya saya buka, saya rekam ini, saya dekatkan di hard disk.
Jadi saya tempelkan di hard disk, terdengar suara ini. Jadi suaranya itu kayak suara besi mau apa? Besi bersinggungan gitu ya. Tapi ini kok dijalankan sini tidak mau ya. Atau mungkin saya save dulu ya. Save dulu coba. Saya save, saya masukkan di video. Tapi dat ya jadinya ya. Nah, jadi saya tidak bisa. Dia tidak mengenal formatnya. Tidak bisa. Tapi kalau dari sini tadi tidak masuk suaranya. Kalau di sini ada, ini sudah masuk. Dari WA ini tidak masuk suaranya. Ya, tidak dengar ya. Tidak dengar suara. Ya, itu. Jadi itu ya, kita bisa menggunakan alat bantu. Bahkan kalau memungkinkan ya kita pakai stetoskop. Stetoskop ya. Oh, ini suaranya gini-gini. Berarti ini ada gejala mau rusak. Ya. Oh, ini panasnya. Kemudian harus peka. Oh, ini kok baunya kayak gini ya. Kenapa ini? Oh, ada ya. Di tempat Anda keluar suaranya tadi ya. Suaranya kemeresek, Pak. Ya, benar memang. Suaranya memang kayak gitu. Keluar ya. Ada suaranya, Pak. Oh, lah, yang nggak dengar sini toh berarti. Ya, ya itu tadi ya. Jadi itu adalah kondisi hard disk, gejala hard disk yang mau rusak. Saya ulang lagi ya. Oh, di sini tidak dengar ya. Apa mergonya tak jelek ya? Oh iya. Ya, dengar ya. Gitu. Jadi ternyata yang di sini TV-nya tak kecil gitu. Jadi itu suara gejala hard disk mau rusak. Dan sudah dikasih tahu seperti itu, gejala seperti itu biasanya kalau di perusahaan itu masih bisa dipakai atau Mas ya bisa, ada apa-apa. Tapi nanti kalau ada rusak atau apa, saya tidak mau tanggung gitu ya. Atau yang penting datanya yang penting di copy ke flash disk. Dan beberapa saat kemudian benar terjadi, selang 2 minggu kalau tidak salah. Mas, komputernya ngadat betul. Ya, jadi tidak bisa nyala itu. Kalau nyala ya lama banget. Dan suaranya semakin keras gitu. Ya sudah, berarti itu harus diganti, saya bilang. Nah, harganya berapa? Ya saya tawarin. Kalau hard disk yang biasa itu harga harganya berapa ya, itu 1 tera kalau tidak salah. 1 tera itu harganya cuman berapa ya itu kemarin? 250 kalau tidak salah. 250.000. Kalau yang SSD 256 250 juga. Terus dia tanya, lebih bedanya apa? Kalau yang hard disk yang biasa, yang itu yang motor itu, yang pakai piringan itu kapasitasnya besar, 1 tera. Tapi itu tadi, kalau ada kerusakan itu muncul gejalanya seperti tadi. Jadi muncul suaranya aneh itu, komputer lambat. Kemudian kalau yang SSD itu kapasitasnya lebih kecil, 250, jadi seperempatnya, jadi yang 1 tera. Tapi kalau ada kerusakan
tanpa gejala. Rusak, mati, udah langsung. Tidak ada gejala apa, langsung error, udah mati. Jadi, tapi kencang kalau SSD. Ya. Makanya ini saya di sini, komputer saya di sini juga pakai SSD. Tapi SSD saya di sini hanya sampai untuk sistem, bukan untuk data. Datanya pakai yang hard disk. Gitu. Kemudian datanya pakai hard disk, kemudian masih saya backup lagi di luar. Backup di luar tuh saya backup juga pakai 2 hard disk lagi. Jadi backup saya itu ada dua hard disk eksternal. Jadi yang namanya backup jangan backup di komputer sini, backup itu di hard disk luar. Dan hard disknya jangan dibawa, hard disknya tinggal di rumah. Jadi backupnya double, jadi di situ. Kalau terjadi sesuatu di sini kan backupnya ada di rumah. Ya paling kehilangan data seminggu lah. Karena backup saya menjalankan backup juga udah rutin ya. Kadang kalau pas lego itu malam itu sambil nonton YouTube itu backup. Backupnya backup copy biasa. Yang pertama yang di backup adalah yang penting-penting gitu ya. Yang penting-penting aja. Baik kerjaan ini ngajar ataupun kuliah ataupun yang lainnya. Karena saya pernah dulu kehilangan data itu ya, foto-foto. Saya menggunakan enskripsi. Jadi saya enskripsi, saya pakai di sini pakai enskrip. Kemudian saya lupa ngopi key-nya. Windows-nya rusak, saya install ulang, datanya tidak bisa tak ambil karena sudah terenskripsi. Kemudian prosedur keamanan yang lain adalah ini, ESD, electrostatic distance atau electromagnetic interference. Biasanya ini sumber-sumber ini apa namanya petir ataupun mungkin suara-suara motor yang yang lama itu kan itu HP ya. Kalau yang HP sekarang sudah tidak ada ini lagi. Tapi kalau HP yang lama SMS atau telepon belum masuk, kalau kita dekat dengan radio kita bunyi. Itu ini udah bunyi tik, itu akan hilang. Biasanya ada gitu. Atau suara sepeda motor yang cc besar itu, kalau di televisi atau radio itu pasti bunyi. Ini HP saya juga kadang juga masih memancarkan itu juga. Kalau di kendaraan, di mobil saya pakai radionya bunyi. Bentar lagi ada telepon atau SMS atau WA ke anak saya. Kok tahu Pak? Itu radionya bilang gitu. Udah radionya kan nyanyi. Nah, tadi kan ada suara itu kayak meresap tahu tak? Oh, itu apa itu? Ya itu kan WA-nya atau teleponnya itu baru jalan melewati radio, baru nanti masuk. Benar. Begitu saya selesai ngomong, telepon masuk. Ini benar kan? Itu gelombang ini. Yang ditimbulkan oleh ini. Biasanya motor besar, listrik, badai, petir pun juga sama. Ya, petir, elektromagnetik. Bahkan petir itu bisa menghapus ini. Makanya sekarang itu juga masih dikembangkan senjata elektromagnetik. Nah, namanya kalau di film-film itu sudah ada film-film senjata gelombang elektromagnetik. Jadi nanti kalau misalkan kendaraan, ya, itu film apa ya kemarin, itu dia sudah menggunakan itu, Pak. Tapi dia tidak gelombang, tapi dia ini Fast to Furious, ya pernah nonton tuh, yang dia film balapan mobil itu, dia kan ditembak pakai apa itu, kayak ini besi 3 itu, truk ditembak, sudah begitu tembak langsung dikontrol dari cek, langsung engine-nya langsung mati semua, dia berhenti.
mematikan itu. Jadi ditembak, mesinnya ditembak kalau itu. Kalau yang di film itu. Tapi kalau yang di film-film yang lain itu pernah filmnya apa lupa saya. Jadi mobilnya lewat, saya lupa itu filmnya apa namanya. Jadi ada parade 3 mobil bawa tahanan itu, kemudian mobilnya itu ditembak dari jarak jauh pakai itu. Begitu kena, langsung mobilnya langsung mati semua. Langsung jalan. Lampunya mati, semuanya mati. Tapi itu khusus mobil-mobil yang sudah menggunakan microchip komputer. Tapi kalau yang mobil yang masih menggunakan diesel ataupun yang enggak pengaruh buat gitu, oke, enggak pengaruh karena dia main ini motor ya. Kalau itu kan sudah pakai sensor semua, pakai sensor, semuanya lah itu tembak jedet kena hilang semua. Nah ini jangan dikembangkan. Ini kalau misalkan bahayanya kalau ini tembakin ke pesawat tembakin, udah mati semua, pesawatnya jatuh. Jadi semuanya. Nah, itu yang dibayarkan juga gitu, pesawat itu menghindari badai itu juga. Kalau dia pesawatnya kena badai, kena petir, nah bisa menyebabkan itu juga. Kalau yang sekarang yang dikembangkan kan laser ya, kayak laser. Di YouTube itu ada, jadi pelurunya itu laser. Kayak laser atau pakai drone sekarang musuhnya ya, kayak perang kemarin tuh yang Israel itu Palestina itu kan. Itu yang jadi korbannya bukan militer, tapi korbannya adalah masyarakat sipil. Karena pesawatnya yang jalan adalah pesawat tanpa awak. Jadi orangnya duduk di dalam kayak kokpit itu kayak main game itu dong, sejalan kayak gitu. Nanti jatuhkan senjatanya dari situ. Jadi tapi itu perang itu untuk perang uji coba sebenarnya, perang uji coba senjata. Kemudian fluktuasi daya ini juga, fluktuasi daya itu kalau biasanya kalau sore menjelang malam itu, kalau lampu ini enggak kelihatan, kalau lampunya bulam kelihatan, nanti lampunya agak redup. Fluktuasi daya. Atau biasanya komputer kalau misalkan ini fluktuasi daya, gitu, komputernya yang restart mati. Atau kita beli UPS yang ada voltmeternya di sini, jadi tahu biasanya. Atau pakai multitester pasangan. Atau sekarang sudah ada multi yang otomatis, yang saya di rumah ada. Jadi saya pasang di stop kontak. Jadi sekarang itu dayanya berapa? 220 atau 223, biasanya itu normalnya itu 223, 224. Nah, tapi kalau 220 itu nanti rendah. Biasanya kalau 220 atau di bawah 220 nanti ada beberapa peralatan elektronik yang tidak mau bekerja. Jadi harus stabil. Biasanya sore hari itu kan dia banyak lampu nyala. Nah, itu dia ada fluktuasi daya. Kemudian perlindungan ini pakai UPS juga bisa. UPS. Nah, makanya kalau laptop ini kan sebetulnya sudah ada baterainya ya, jadi tidak perlu dicas kayak gini langsung, ini enggak. Nah ini kan saya cas ini kenapa? Karena ini pakainya ini ada streaming, jadi ini saya di sini menjalankan banyak ya. Ini ada OBS, ini streaming ke YouTube, kemudian ada Zoom ini streaming ke Zoom, kemudian layar ke sini. Jadi konsumsi dayanya ini sangat tinggi. Jadi ini kalau saya lepas baterainya, ini saya lepas, ini nanti cepat habisnya, cepat, dan itu malah merusak baterainya karena konsumsinya cepat. Ya. Satu itu, kedua nanti tahu-tahu udah ada peringatan langsung mati itu, mati resiko gitu. Resiko ini rekamannya putus. Nah kalau yang di sini tidak ada masalah, yang di luar sana. Kemudian printer laser ini juga nih, printer laser tidak boleh dipasang ke UPS. Jadi printer laser tidak boleh dipasang UPS. Kenapa? Printer laser di sini itu tegangan tinggi.
Kalau dipasang UPS, UPS-nya meledak. Jadi meledak. Saya pernah pasang UPS, bukan meledak sih, UPS-nya belum sampai itu bunyi, trit gitu. Jadi pasang di ini, di apa namanya, printer laser ya, laser mesin fotokopi, itu tidak boleh. Dia akan bunyi, trit, melengking gitu. Terus nanti habis itu baterainya habis, habis. Merusak UPS. UPS. Jadi ada. Kemudian prosedur untuk membuang ini juga sama. Ini sebetulnya ada tempatnya ya. Misalkan cartridge atau apa ini. Tapi kalau di Indonesia enggak ya. Refill gitu ya. Malah terima cartridge bekas gitu. Nah, kalau ada cartridge-nya ya dulu pernah di Mataram itu ada namanya Sinus komputer. Itu dia menerima cartridge printer. Kalau zaman dulu kan belum ada infus ya. Nah, sekarang kan sudah ada printer udah dalam bentuk paket infus gitu. Ya, infusnya. Kalau dulu enggak. Dulu cartridge kalau yang masih bagus itu yang color dihargai 25.000, yang hitam dihargai 15.000. Saya dulu sering ya itu. Aktor ngumpulke karena saya dulu di bagian Puskom ya. Dulu Puskom itu yang ngurusi kayak gitu semua banyak. Jadi printernya itu mesti cartridge-nya asli semua. Tak kumpulkan, kalau yang rusak tak kumpulkan gitu. Lumayan itu, bisa sampai dapat 300.000, kayak 400.000. Kalau yang kayak gini mahal lagi. Tapi sekarang enggak, direfill lah, diinfus, nah, ya itulah Indonesia ya. Kalau di luar negeri enggak, ya saatnya ganti ya ganti. Ya. Bahkan kalau di luar negeri itu ada sampah elektronik, dia buang sampah, buang itu bayar. Kalau di Indonesia yang buang bayar itu berangkal ya, buang berangkal ini bayar. Padahal dia begitu dia dapat berangkalnya itu nanti dijual lagi, dijual kemana? Jadi Pak ini berangkalnya buangnya kemana? Berangkal. Ya, tapi sebelum dia diambil dia cari pembeli dulu. Oh yang tapi kalau di perumahan-perumahan biasanya kalau perumahan yang mau bangun itu biasanya ada ditulis di situ. Menerima pembuangan berangkal. Berangkal itu apa? Sisa-sisa apa? Tembok itu batu, bata kayak gitu. Jadi kalau di luar negeri itu mobil second jadi ada usianya. Mobil kalau udah sekian ribu kilometer udah tidak boleh. Makanya kalau Anda lihat coba sepeda motor Anda kan ada buku servisnya ya. Terakhir mentok berapa kilometer itu. Kalau mobil berapa ya? 1.200 kalau nggak salah. Kalau mobil 1.200 atau 1.300 udah habis itu habis. Lembar servisnya itu udah habis. Ya itu berarti itu ada masa habis servisnya sudah tidak ada, berarti itu sudah tidak bisa diservis lagi. Masih harus ganti. Kalau di Indonesia enggak. Mobil baru pajaknya mahal. Mobil lama pajaknya murah. Kalau di luar negeri kebalikannya. Mobil lama pajaknya tinggi. Mobil baru pajaknya murah. Jadi semakin mobilnya semakin tua, ya pajaknya semakin mahal. Karena apa? Gas emisi buangnya itu yang khawatirnya. Satu, dia bisa juga membahayakan si pengendara atau bisa juga membahayakan orang lain juga. Tapi kalau di Indonesia itu, makanya kalau di mana ya, di Saudi Arabia itu kan mobilnya masih, bahkan ada, kalau nonton di YouTube itu kan ada mobil-mobil masih mewah itu ada di padang gurun di Toto itu. Saya pernah nonton di YouTube-nya channelnya siapa itu?
ini mobil hanya pecah, hanya tok gitu. Ini udah dijual. Ini kondisinya mobilnya masih bagus, masih cuman kalau misalkan dari sana mau bawa ke luar itu pajaknya yang mahal. Walaupun di sana kategorinya bekas. Jadi ya mungkin bisa jadi mobil-mobil yang diimpor di Indonesia itu mobil-mobil bekas semua. Bekas bagi mereka, tapi bagi kita baru bagi orang Indonesia. Nah, ini kemudian tools ya, ini zaman dulu toolsnya saya masih ngalami ya, saya bawa tool ini jadi kemana-mana bawa ini, misalnya toolkit, nah, hanya sebutannya toolkit. Nah, isinya ada obeng, ada ini, ada traktor, ada ini tool hardware. Ya. Gitu. Kemudian isinya ini ada ESD ya, ESD mungkin bentuknya seperti ini ya, ESD kalau misalnya ESD kabel. Nah, oh ini kabel PIS kan, ESD. Kalau ESD tok nanti munculnya beda ini. Nah, toh, benar toh? Ya ini, nah, ESD-nya ini. Jadi gelang anti statik. Nah, ini. Bentuknya adalah ini. ESD, ini tidak ada ESD. Nah, ini. Nah, jadi ini, kalau ini si lembar matras ya, jadi disambungkan ke bonding. Tapi ada yang nah ini kalau yang ESD ini, nah ini digelangkan di tangan, kemudian ini nanti pasangkan di meja atau di mana, ini untuk membuang arus statis ya. Ya sebenarnya tidak mematikan tapi mengejutkan ya, strom sengkring gitu ya. Jadi itu. Mungkin kalau Anda pernah siku Anda ini pas kena sarafnya itu ya, cek gitu kan langsung kayak gerimis, deng gitu. Siku sini. Biasanya kalau kita bisa megang pas ini sikunya itu kayak biasanya kalau tanpa sengaja ya, cek gitu langsung kayak kesemutan. Jadi kalau kita bisa lepas sarafnya ini ya. Kemudian ada perkakas, obeng, tool ini. Pembersihnya di sini diagnostik tool. Ya. Kemudian perangkat lunak ya macam-macam ya, ada manajemen tools, kemudian ada untuk defrag, antivirus. Kalau zaman dulu antivirus, kalau sekarang yang dibawa sih hard disk eksternal ya, disk eksternal, flash disk. Kemudian ini juga moorbout. Ini pengalaman saya dulu, moorbout. Ini pengalaman yang tidak pernah terlupakan untuk saya. Saya dulu bekerja itu komputer, 1 minggu pertama kerjaan saya hanya mengumpulkan moorbout ini toh, milah-milah. 1 minggu pertama, karena memang waktu itu belum ada kerjaan itu. Jadi moorbout, jenis moorbout seperti ini disamakan di kotak. Jadi di dalam tempat ini moorbout macam-macam, suruh ngelompok. Dari mengelompokkan itu jadi paham. Oh ini khusus untuk hard disk. Oh ini untuk casing. Oh ini untuk mainboard. Oh untuk ini. Karena ulirnya beda-beda, panjangnya juga beda-beda.
Jadi kita tidak boleh asal masang gitu. Wah, yang penting masang masuk. Karena saya pernah ya betul kayak apa namanya ya bukan betul kayak istilahnya nungguin tukang ya, nungguin tukang bikin bikin ini. Jadi kalau tidak ditungguin itu asal masang gitu ya, asal paku jebret gitu. Saya bilang, ya, Pak itu tidak pakai itu, harusnya pakai ini, harusnya jangan bor dulu, dibor dulu baru nanti baru di fisher terus pakai ini ya. Karena kadang orang pengen cepat gitu, apalagi kalau teknisi kayak gitu, sebenarnya sangat sekali out, oke gitu. Yang tadinya mah ukurannya kecil karena dimasuki ukuran besar sehingga lubangnya jadi besar. Nah, yang repot nanti kalau misalkan itu dimasukin terus nanti patah, palanya itu patah. Nah, kalau patahnya patah ya sudah, nanti di situ kita harus bor. Nah, padahal kalau misalkan di harddisk bor itu bahaya. Bor itu kan menimbulkan getaran. Harddisk itu bahaya. Ini macam-macamnya morbaut ini. Ini kalau Anda mati ini beda-beda morbautnya, jenis morbaut. Kemudian dudukan apa namanya keyboard itu juga mainboard ya, ini juga sama. Ini kalau misalkan jenis morbaut CPU. Nah, ini kayak gini macam-macam. Ini jenisnya nih, morbaut CPU. Nah, ya. Oh, kalau ini bukan, ini beda lagi. Ini morbaut tidak. Nah, ini kalau ini besi L. Ini. Nah, ini ada ulirnya. Biasanya ulirnya yang berbeda-beda. Gitu. Kalau ini bukan CPU ya. Hampir semua jenis. Semua jenis apa CPU. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mau ditambahkan, Pak Haris? Ya, ini. Jadi macam-macam baut laptop. Nah, ada dudukan ini juga. Jadi bautnya kadang ada juga yang tidak menghantarkan arus listrik juga. Warnanya pakai kayak kuningan. Nah, kuningan. Nah, ukurannya beda-beda. Kalau ini ada payungnya. Kemudian ini sendiri besar. Ini beda. Ini beda. Ini kasar. Ini biasanya untuk kipas atau ulirnya kasar besar. Kalau ini untuk dudukan di mainboard, antara keyboard apa mainboard sama kayak apa casingnya, penyangganya. Ini dari kuningan ya. Ada juga yang dari plastik ya. Nah, dari plastik juga ada. Ini casing, tutup casing biasanya. Bisa diulir pakai tangan
bisa pakai obeng ya. Jadi sebenarnya kalau masang di komputer itu nggak perlu kenceng ya, yang penting pokoknya udah set, udah perlu sampai kenceng banget gitu, enggak. Kan nggak mungkin lepas. Ini apa nih? Oh ini pengait ya, kayak penjepit. Nah ini speaker. Ini speaker internal. Jadi speakernya ada yang model seperti ini. Kalau ini dipasang toh. Ada yang speaker besar. Kalau yang komputer-komputer sekarang, speakernya udah tertanam ya, tanam di komputernya. Ada yang analog, ada yang mono, ada yang stereo. Kalau yang speakernya stereo, dia bisa kayak laptop gitu ya, mau denger ke lagu itu masih cukup bagus gitu. Dia sekaligus untuk sumber ini informasi di komputer. Jadi kalau misalnya kita nyala error apanya itu bipnya berapa kali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri. Mungkin nanti bisa ambil jalan. Oke ya, kita akhiri.